ambil Mas Nadiem terhadap guru honorer. Tetapi yang akan posisi ini, posisi yang diambil oleh Mas Nadiem itu benar-benar bisa mengubah air mata kepedihan, air mata kesedihan para guru honorer berubah menjadi air mata kebahagiaan. Dengan mengangkat 300.000 guru honorer P3K ini diharapkan bisa kemudian mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Oleh karena itu memasukkan dari para pemangku kepentingan pendidikan sehingga memastikan permasalahan seleksi P3K tahun 2021 tidak terjadi lagi pada tahun 2022. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI mengkaji dan merumuskan terobosan hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan atau kepastian bahwa guru honorer swasta yang lulus seleksi P3K akan dikembalikan ke sekolah asal. 3. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbud RI sepakat bahwa guru yang telah lulus passing grade akan mendapatkan formasi dan tanpa ujian kembali. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenpan RB agar terbit Permenpan RB baru yang akan mengatur mengenai hal tersebut. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan sosialisasi secara masif dan memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru honorer yang lulus seleksi P3K sepenuhnya bersumber dari APBN melalui skema dana alokasi umum. B. Evaluasi program kerja tahun anggaran 2021. 1. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2021 sebesar 95,18% atau sebesar 84.428.828.847.000 rupiah. Dari pagu sebesar 88.303.336.426.000 rupiah. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mempertahankan capaian program prioritas tahun anggaran 2021 yang sesuai target pada tahun anggaran 2022 dan melakukan evaluasi terhadap program yang tidak sesuai target seperti rekrutmen guru ASN, bantuan subsidi kuota internet, dan prodi yang diakreditasi di PTN. C. Persiapan program kerja tahun anggaran 2022. Mengenai persiapan program kerja tahun anggaran 2022, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut. A. Implementasi program tahun anggaran 2022 harus didasarkan hasil evaluasi dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif capaian serta permasalahan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. B. Mendorong Kemendikbudristek RI agar program-program prioritas tahun anggaran 2022 dapat realisasi sesuai target. C. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengusulkan kepada Panselnas agar tenaga kependidikan masuk dalam formasi seleksi P3K tahun anggaran 2. D. Mendorong betul ya? A-nya mana? Udah bener kan D ya? Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengalokasikan anggaran bagi lembaga akreditasi mandiri agar dalam melakukan akreditasi tidak menjadi beban bagi perguruan tinggi yang akan diakreditasi. 2. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat
akan melakukan rapat kembali untuk membahas usulan tambahan anggaran Kemendikbudristek RI pada APBN tahun anggaran 2022 sebesar 10.100.500.000 rupiah, sebagaimana terlampir yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekjen. D. Pembahasan isu-isu strategis. Kurikulum pengangkatan kepala sekolah Permendikbudristek nomor 35 dan PTM. 1. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk memberikan peta data satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum K13, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe pada tahun 2021. 2. Komisi 10 menekankan Kemendikbudristek RI agar memastikan implementasi K13, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe memiliki standar yang sama dalam hal standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali persyaratan sertifikat guru penggerak sebagai salah satu syarat penugasan atau pengangkatan kepala sekolah. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengkaji kembali Permendikbudristek nomor 35 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja LLDT. 5. Komisi 10 DPR RI menekankan agar Kemendikbudristek RI memastikan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dan memastikan peserta didik dan GTK mendapatkan vaksinasi dosis 2 serta memperhatikan hak bagi peserta didik yang terhalang mendapatkan vaksinasi karena faktor kesehatan. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek RI sepakat akan melakukan RDP dengan Eselon 1 Kemendikbudristek RI atau Raker untuk melakukan pendalaman isu-isu strategis bidang pendidikan. Komisi 10 DPR RI meminta kepada Kemendikbud RI untuk menyampaikan jawaban tertulis. Ini mungkin nanti berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan Mas Menteri dan seluruh pejabat Kemendikbud, mungkin ada tambahan koreksi. Mohon izin yang B1 Pak, yang terkait dengan penyerapan tadi menggunakan data terbaru. Jadi B1 jadi 95,38%.